Tujuannya, setelah mengikuti kegiatan, diharapkan peserta akan cepat memahami konsep-konsep inti budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan etika institusi. Kemudian bersama-sama menerapkan di kelas-kelas agar terwujud sekolah yang aman dan nyaman bagi murid dalam belajar. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Solo Ketua 3, Ibu Helmina. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Kusuma Pertiwi. Yang saya hormati Ibu Kepala PAUD Arundalu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru PAUD TK Kusuma Pertiwi PAUD Arundalu dan Bapak Ibu Guru SDN Solo Ketua 3 beserta rekan-rekan dari Puspaga yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul guna belajar bersama, guna mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah sebagai aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Sivitas Akademika yang berada di lingkungan Songgoriti beserta adik-adik Puspaga yang magang di Puspaga dari Universitas Muhammadiyah Fakultas Psikologi yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita saksikan, simak sambutan dari Ibu Kepala SDN Solo Ketua 3 tentang kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Ibu Helmina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sumarni selaku calon guru penggerak dari SDN Solo Ketua 3. Yang kami hormati Ibu Lisa beserta rekan-rekan dari PAUD Arundalu. Yang kami hormati Ibu Trios beserta rekan-rekan Ibu Dewan Guru dari TK Kusuma Pertiwi. Yang kami hormati Bu Lovita bersama tim Puspaga mahasiswa UNM jurusan Psikologi. Dan tentunya yang kami banggakan, kami sayangi Bapak Ibu Guru SDN Solo Ketua 3 beserta staf. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk mencari ilmu untuk kegiatan sharing, yaitu kegiatan aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada hari ini kami senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama dalam satu sivitas akademika untuk kegiatan sharing budaya positif. Dan ini merupakan kegiatan yang memang sangat penting sebenarnya untuk kita lakukan, karena memang kita sebagai guru yang memiliki kewajiban mendidik anak berarti juga mendidik masyarakat, juga berarti mendidik nantinya menentukan masa depan bangsa kita. Begitu beratnya amanah yang kita tanggung itu dengan adanya perubahan zaman, perubahan paradigma pendidikan, maka kita pun harus senantiasa mengasah diri. Dan kegiatan sharing dan berbagi ini mari kita budayakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bu Mani yang bersedia sharing. Terlepas itu merupakan tugas beliau, tapi ini sangat bermanfaat untuk kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pada pagi hari ini kita buka, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
sambutan dari kami. Semoga kegiatannya lancar dan insya Allah bermanfaat dan diridhoi oleh Allah SWT. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Hermina yang telah memberikan penguatan tentang kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini benar-benar dapat kita implementasikan di kelas-kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu guru semua, kegiatan hari ini adalah tentang aksi nyata modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Pemahaman yang saya dapatkan dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang sudah saya ikuti mulai dari bulan Agustus, dan pengalaman yang sudah saya terapkan di kelas-kelas tentang budaya positif. Kegiatan hari ini saya menggunakan kerangka IGER, yaitu Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension. Ini adalah kerangka pelatihan yang akan kita laksanakan hari ini. Tujuan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini yang pertama yaitu peserta Bapak Ibu dapat memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua yaitu peserta dapat menerapkan disiplin positif di kelas-kelas dan sekolah agar tercipta budaya positif di sekolah sehingga menghasilkan murid-murid yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Mari kita berefleksi dulu. Menurut pendapat Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang berkenan memberikan pendapatnya sesuai dengan sepemahaman Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu? Mari berbagi pengalaman bagaimana menciptakan suasana positif di lingkungan kita masing-masing. Tentunya ini berbeda dengan TK, PAUD, SD, dan mungkin dari kakak-kakak, terutama Bu Lovita Puspaga yang nantinya kita sama-sama belajar apa sih budaya positif ya. Terima kasih Bu. Moga berdiri Bu ya. Terima kasih Bu Mani atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari sekilas yang disampaikan Bu Marni tadi, kata kunci yang kami ambil adalah budaya positif. Akan tetapi sebelum kita untuk terjun langsung ke lembaga kita, dari budaya positif ini kan kita lakukan dengan kebiasaan. Nah, sebelum kita melangkah untuk menuju ke pendidikan yang lebih dari keluarga, terutama memang kita tanamkan dulu pada lingkungan keluarga, karena yang pertama adalah dari lingkungan keluarga kita dan dari lingkungan pendidikan. Karena kan kalau di sekolah hanya berapa persen waktu yang anak-anak kita diberikan di sekolah, memang fondasinya yang lebih kuat itu memang dari kondisi pendidikan keluarga dulu gitu. Nah, mungkin itu dari kesinambungan nanti dari lingkungan keluarga ke pendidikan yang lebih atas lagi atau jenjang selanjutnya. Budaya positif yang mungkin ingin kita berikan kepada anak-anak, mungkin dari tata cara kita berbicara dulu dengan orang lain, katakanlah seperti itu. Mungkin dari rumah kita terbiasa berbicara teriak-teriak, mungkin anak juga akan meniru. Kan memang dari dasar dulu kita awali dari hal yang sederhana dulu, berbicara sopan dengan orang lain, minta tolong, kan dari hal sederhana mungkin bisa kita ciptakan budaya positif tersebut. Karena dari kita menghargai orang lain, cara bicara kita, kan itu juga akan termasuk dalam pendidikan profil pelajar Pancasila gitu. Mungkin sedikit itu demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Tri, bagus sekali. Saya bisa menambah Bu Ani? Bisa Bu Nurul. Bu. Saya selalu bingung antara Bu Nurul dan Bu Nurul. Sempat kami tak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung dari Bu Tri, memang pendidikan utama dan paling utama itu adalah keluarga. Dan modelnya adalah orang tua.
Jadi apa yang kita sampaikan tutur kata, bahasa kita, olah tubuh kita itu adalah cerminan dari kita kepada anak-anak kita. Sebelum anak-anak melangkah ke pendidikan yang lebih tinggi, yaitu yang lebih masyarakat, itu juga merupakan model bagi anak-anak. Lingkungan di mana anak-anak tinggal itu juga menentukan sikap perilaku anak-anak, juga menjadikan anak-anak meniru apa yang dilihat dan diperhatikan di sekitar lingkungan anak-anak. Jadi nilai-nilai positif ataupun negatif itu akan cepat terekam kepada anak-anak melalui pembiasaan-pembiasaan setiap hari yang dialami anak-anak itu sendiri. Terima kasih. Tepuk tangan bagi juga. Terima kasih Bu Lulu ya, yang sama Putih yang sudah ada gambaran tentang budaya positif. Nanti akan kita perdalam lagi di dalamnya. Mungkin dari PAUD. Ya, saya hanya menambahkan karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru dan Tika itu sudah sangat global dan jelas bahwa memang pendidikan pertama adalah dari keluarga. Namun posisi kita peranan kita di sekolah itu adalah memberikan pengetahuan kepada anak-anak bahwa untuk bermasyarakat tidak hanya dari keluarga, itu juga harus kita tanamkan bagaimana caranya anak-anak itu bergaul dengan orang selain keluarga, seperti itu. Jadi budaya positif kalau di sekolah menurut saya itu adalah menanamkan kepada anak-anak bagaimana mereka harus mereka sebaiknya, seyogyanya bagaimana mereka untuk bergaul dengan baik dengan masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga dari PAUD, semuanya sepertinya sudah memiliki pemahaman bagaimana budaya positif itu diterapkan di sekolah-sekolah yang bermula dari keluarga. Memang benar tadi kita ulas ya Bapak Ibu. Budaya positif itu adalah sebuah lingkungan, suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang katanya tadi sudah berada dari rumah. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik dari warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya. Nah, mengapa di sekolah harus ada budaya positif meskipun mereka sendiri sudah memiliki laku dari rumah? Karena pada dasarnya menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah memiliki kodrat alam dan zamannya sendiri yang sudah dibawa dari Tuhan. Nah, tugas pendidik adalah menuntun laku tersebut sehingga anak-anak itu kita menguatkan laku tersebut, kodratnya yang sudah dibawa itu supaya kita tidak berbelok, supaya anaknya tidak berbelok arah. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini, konsep utama yang akan kita pelajari yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ini dulu yang harus kita tekankan. Yang kedua adalah menerapkan disiplin positif kepada peserta didik. Yang ketiga adalah kita memahami motivasi perilaku manusia. Kita akan bisa mendisiplinkan positif anak ketika kita memahami motivasi perilaku manusia dan memahami kebutuhan dasar manusia, karena anak memiliki latar belakang yang berbeda dan kodrat alam dan zaman yang berbeda, sehingga kita harus memahami motivasi dan kebutuhan dasar manusia tersebut. Kemudian kita harus berada di posisi mana untuk mendisiplinkan anak tersebut? Posisi kontrol restitusi. Kemudian kita membentuk sebuah keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diyakini bersama, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah peserta didik dengan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai dengan perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yang pertama yaitu kita sudah mengalami krisis pembelajaran yang sudah lama akut dialami di Indonesia. Terbukti waktu itu dari penelitian PISA ya Bu Ermi ya, yang kita Indonesia berada di posisi 2 terendah dari segi
literasi itu adalah krisis pembelajaran yang dialami di Indonesia, ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 yang memungkinkan intensitas pembelajaran berkurang dan metode yang dahulunya pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, sehingga ketika pembelajaran jarak jauh itu keberagaman pola pembelajaran yang terjadi, dampaknya adalah learning loss dan learning gap anak-anak, ketertinggalan pembelajaran karena kurangnya intensitas belajar, dan learning gap yaitu kesenjangan hasil belajar dari pola keberagaman dalam pembelajaran. Nah, ini sebuah krisis anak-anak yang learning gap dan learning loss ini bahaya jika dibiarkan Indonesia nanti akan kembali terpuruk. Maka untuk mengantisipasi itu, pemerintah melalui Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat dengan cara penyederhanaan kurikulum, yaitu pada pengurangan KD, menggunakan KD pada materi yang esensial saja. Seiring berjalannya waktu, berdasarkan evaluasi setelah pandemi COVID-19, dampak dari kurikulum darurat yang menggunakan KD yang sesuai, yang fokus pada esensi, itu berdampak pada hal yang positif terhadap kemampuan belajar anak. Berdasarkan penelitian Smeridge dan studi inovasi, akhirnya diadakanlah pengembangan kurikulum yang dinamakan kurikulum Merdeka, saat ini digaung-gaungkan dan rencananya memang seluruh Indonesia nanti akan menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, kurikulum Merdeka ini sebenarnya merujuk pada kerangka pemikiran Bapak Pendidikan Republik Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Apa sih menurut Ki Hajar Dewantara sebenarnya kurikulum yang merdeka itu adalah pendidikan hanya sebuah tuntunan. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, benar memang anak sudah pendidikan tadi bermula dari keluarga. Pada dasarnya anak memang terlahir sudah membawa kodratnya sendiri, kekuatan potensinya sendiri. Guru tugasnya hanya bisa menuntun. Nah, pendidikan ini tuntunan, kita tidak bisa merubah anak, karena Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Lahannya adalah sekolah, murid adalah biji tanaman, sedangkan guru adalah petani. Bagaimana tanaman itu bisa tumbuh subur? Berarti Pak Tani itu harus merawatnya, menghilangkan gulma-gulma itu tadi. Gulma-gulma adalah kebiasaan buruk yang kita bisa menuntun menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dengan budaya positif ini, maka tujuan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatannya setinggi-tingginya, maka akan mudah terwujud. Yaitu tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa menciptakan lingkungan positif, warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama untuk membuat kebiasaan-kebiasaan baik. Karakter itu bisa dibentuk dari pembiasaan-pembiasaan dan teladan yang konsisten. Itu berdasarkan penelitian dan akhirnya memunculkan budaya positif. Muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Budaya positif ini memungkinkan anak untuk berproses belajar. Kesalahan anak berbuat salah bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah vonis, tapi memberikan kesempatan anak itu untuk belajar dan menyerap sebuah pembelajaran. Maka tujuan pendidikan dapat tercapai, yaitu merdeka lahir dan batin. Merdeka lahir itu anak bisa menentukan tujuan hidupnya sendiri. Ini tujuan dari kurikulum Merdeka. Nah, sekarang kita masuk pada konsep utama yang kedua. Setelah kita memahami dan merubah paradigma kita belajar tentang kurikulum Merdeka, kita bisa menerima tentang kurikulum Merdeka, maka kita akan memahami tentang budaya positif. Coba Bapak Ibu, mungkin ini yang nanti larinya bagaimana sih menerapkan budaya positif itu. Ini ada sebuah kegiatan mungkin antara kepala sekolah dan budayanya. Tugas A adalah guru, sementara gitu ya.
mengepalkan salah satu tangan dengan membayangkan sedang melakukan sesuatu yang sangat berharga. Dan perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, kita bukan rekan, tapi saya minta kepala sekolah itu yang meminta rekannya yang tadi untuk membuka kepalan tangan dengan segala cara, gitu ya. Monggo kita praktekkan, nanti kita akan merujuknya kemana? Mungkin setelah itu kita akan refleksi mengapa Bapak Ibu tidak mau membuka kepala tangan Ibu. Memiliki waktu 30 detik mulai dari sekarang. Monggo dari kepala sekolah dan guru salah satu, atau mungkin dari kakaknya juga, siapa, 30 detik. Silakan menggenggam kepala tangan dan silakan untuk saya ingin satu yang mendemonstrasikan di depan ya, mungkin dari TK atau PAUD yang berkenan di depan untuk mendemonstrasikan ini. Monggo, siapa ini? Yang bisa. Jadi saya meminta dan menggoda, bukan menggoda lagi kalau sama rekan, gimana ya? Dia posisinya sebagai apa saya? Kepala sekolah. Lanjut cerita masalah berarti Pak. Saya nggak tahu ya. Kuatnya kuat, tapi karena dia kepala sekolah. Baik. Ayo deh. Kau. Silakan dengan segala cara Ibu Risa meminta kepada Bu Kuning untuk melepaskan kepala tangan membuka. Kepala sekolah dan guru ya. Boleh sebagai kepala sekolah dan guru, sebagai guru dengan murid, sebagai apapun. Kepala sekolah dan guru. Karena pada dasarnya manusia sama ini. Maaf ya, apa yang ada di sini? Aku mungkin kamu nggak boleh. Maaf, kira-kira boleh nggak dibuka biar aku tahu? Silakan. Terima kasih. Begitu ya. Boleh ya. Coba sekarang kalau begini kalau Bu Risa. Bu Risa sekarang yang memegang. Mati di tengah. Boleh saya minta tolong? Kalau nggak boleh, Kalau tidak boleh, kenapa tidak boleh? ada sesuatu di sini. Ada sesuatu. Ini rahasia sama. Apakah rahasia itu tidak boleh saya tahu? Masa jadi malu? Oke, baik. Saya boleh minta tolong. Kalau boleh saya tukar. Saya tukar dengan punya saya. Saya juga punya rahasia, Ibu juga punya rahasia. Boleh? Iya. Tidak boleh. Baik, terima kasih. Nanti kita cari lagi ya cara yang lain supaya bisa buka. Silakan. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, cukup satu saja yang mendemonstrasikan ya. Mari kita berefleksi bersama. Apakah A ya? Tadi yang jadi A, Bu Sri meninggal. Mengapa membuka kepala tangan Anda? Padahal Anda memiliki keyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan Anda akan mempertahankan sekuat tenaga untuk tidak membuka itu, karena yang jenengan genggam adalah sesuatu yang sangat berharga. Awalnya saya ingin menyimpan, tapi karena posisi saya adalah guru dan pimpinan, seorang pimpinan harus dihormati bagaimanapun juga. Dan itu adalah yang saya pikirkan adalah sesuatu itu boleh diketahui atasan saya. Jadi karena posisi saya adalah sebagai karyawan, bukan karyawan, ada pimpinan saya yang ingin mengetahui apa yang ada di dalam benak saya, otomatis saya harus membuka kepala saya dengan resiko harus saya tanggung. Beliau tahu apa yang sedang saya simpan karena posisi gitu. Meskipun itu sesuatu yang sangat penting buat kehidupan Anda. Karena itu saya pertimbangkan dulu apakah ada yang harus saya sampaikan dan tidak, tapi setidaknya saya sudah membuka kepala tangan saya
dengan berbagai pertimbangan. Baik, terima kasih alasannya. Inilah mengapa Bu Risa bersikukuh untuk tidak mau membuka kepala. Terima kasih Bu Nani. Ini tadi pertanyaannya mengapa saya tetap mengungkapkan pandangan saya. Memang ada ini di posisi saya sebagai kepala ya dalam tahun. Ada beberapa hal yang bisa di-share kepada rekan-rekan sejawat. Ada beberapa hal yang tunggu dulu di-share-nya. Harus dipertimbangkan, benar-benar dipertimbangkan. Ini kalau di-share, dibuka bagaimana ke depannya. Kalau tidak, bagaimana ke depannya. Berarti perlu pertimbangan dulu. Dipertimbangkan dulu bersama-sama. Gitu, Bu. Iya, baik, terima kasih Bu Risa. Selamat. Oh, sebentar. Berarti dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Diri sendiri. Diri sendiri ya. Tuh. Maka dari itu mari kita memahami dan mempelajari tentang miskonsepsi makna kontrol yang sekarang terkenal dengan choice theory ya. Mungkin sudah ya yang dibuat oleh yang ditulis oleh Dr. William Glasser, seorang psikolog dan pakar pendidikan. Yang pertama, miskonsepsi ya, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, padahal yang terjadi karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Seperti Bu Eling tadi, kenapa Bu Eling mau membuka kepala tangannya? Karena Bu Risa tidak, memang yang mengendalikan dirinya Bu Risa atau tidak membuka kan juga Bu Risa sendiri. Nah itu bahwa sebenarnya murid yang sebenarnya bisa kita kontrol itu sebenarnya tidak, karena mereka mengizinkan dirinya untuk mau dikontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini penghargaan, hadiah. Seakan-akan efektif dan bermanfaat. Faktanya, suatu saat kemungkinan murid akan menyadarinya bahwa penghargaan itu sebenarnya mengendalikan dia dan menjadi bergantung pada guru yang menjadikan tergantung kepada guru untuk selalu berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Faktanya, dengan memberikan kritik dan membuat orang bersalah itu menuju murid pada identitas gagal, karena dia akan berdialog dengan dirinya sendiri sesuatu hal yang negatif. Seringkali guru menggunakan suara yang halus banget, tapi pada dasarnya untuk menyampaikan pesan yang negatif. Itu sebenarnya juga menuju kepada murid identitas gagal. Jadi ini introspeksi buat saya. Makanya ketika pembelajaran ini saya sebenarnya pertama waktu itu langsung istighfar banyak-banyak. Saya merasa banyak dosa setengah mati. Waktu itu sama dosen disuruh refleksi. Saya merasa paling banyak dosa dengan anak karena selama ini yang kita lakukan adalah anak-anak itu sebenarnya bisa kita kontrol, kita disiplinkan dengan peraturan dan kesepakatan. Tapi apakah boleh atau tidak? Nanti kita lanjut. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Faktanya kan begitu toh, kita ke anak-anak kan begitu, termasuk saya kan begitu. Jangan begitu, kan begitu. Setelah saya mempelajari ini, perlahan-lahan saya akan berproses untuk berubah. Faktanya bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk, dan itu terjadi kepada diri saya sendiri. Ketika kita berkomitmen untuk mendisiplinkan anak dengan cara yang hukuman, bukan sebuah keyakinan yang dari dalam diri kita sendiri, maka permusuhan akan terbentuk. Permusuhan akan terbentuk itu mungkin suatu saat dia besar, dia tidak akan menyapa kita, gitu kan? Itu kan mungkin saja terjadi. Nah, ini disiplin positif yang sebenarnya menurut Bapak adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin.
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini senada dengan Diana Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Inilah disiplin positif, yaitu motivasi intrinsik, bermula dari diri sendiri, bukan dari kontrol orang lain. Karena pada dasarnya disiplin adalah sesuatu hal yang dilakukan seseorang untuk orang lain agar memiliki kepatuhan. Sekarang mari kita merubah paradigma itu, berpikir dari stimulus respon kepada teori kontrol yang pada saat itu tadi, ilusi-ilusi yang sudah kita pelajari. Nah, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, apa sih makna dari semua kakak? Eka yang pernah kalau berdasarkan yang pernah saya pelajari sebelumnya, sepengetahuan saya yang disiplin positif ini adalah memang membangun motivasi internal anak, namun dengan cara-cara yang tidak menggunakan sogokan, hukuman, dan itu memang harus dilakukan secara berprogres. Maksudnya jangka waktu yang dibutuhkan itu tidak sebentar. Jadi untuk menjalani itu, anak-anak itu memang harus dibiasakan gitu Bu, dalam rentang waktu tertentu, dan itu tidak bisa instan hasilnya. Memang harus jadi kita mengajak anak untuk berbicara, misalkan sebelum itu kita mendengarkan kebutuhannya, kenapa, apa yang dibutuhkan, jadi kita juga bisa mengetahui gitu apa yang memang anak-anak itu butuhkan, dan kita bisa memenuhi keinginannya dengan tapi kesepakatan gitu bersama. Jadi kita tidak ada paksaan, sogokan atau hukuman, sehingga anak itu juga merasa bahwa oh dia dipahami, dia didengarkan, oh jadi sehingga yang benar seperti ini, jadi dia paham. Meskipun memang namanya anak-anak kita harus menyesuaikan dengan perkembangan otaknya ya Bu ya. Kalau masih kecil ya, tapi anak tuh insya Allah paham kalau diberi pemahaman yang memang rasional gitu ya. Juga ya ada konsekuensi di dalamnya. Kakak kalau misalkan atau kakak atau adik gitu, itu kalau dari sudut pandang orang tua itu ketika dia melakukan ini, kamu nanti konsekuensinya seperti ini gitu. Jadi dia diajarkan sebuah konsekuensi gitu, dan itu harus konsisten Bu. Disiplin positif tidak boleh, kadang boleh, kadang tidak boleh gitu, kadang dilaksanakan, tidak dilaksanakan. Supaya efektif itu memang harus terus-menerus gitu, konsisten, jangka panjang. Iya. Baik, terima kasih Kak, bagus sekali udah sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu sebenarnya adalah disiplin diri. Seperti yang sudah disampaikan oleh kakak tadi, siapa kakak? Natasha. Kakak Natasha, bahwa motivasi internal, bukan karena sogokan, bukan karena hukuman. Konsekuensi nanti dulu setelah anak-anak memiliki keyakinan. Jika anak tidak memiliki motivasi internal, maka dia memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkannya. Lagi tadi konsekuensi, berarti motivasi internal dulu, baru orang lain. Jika dia tidak mampu melakukan sendiri dari dalam dirinya karena memiliki latar belakang yang bermacam-macam tadi dan kebutuhan dasar yang berbeda, maka orang lain perlu mendisiplinkannya. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Saya lanjutkan lagi, muaranya disiplin positif adalah
profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang elemennya sudah kita ketahui, itu terkandung nilai-nilai kebajikan universal dan sudah diakui oleh dunia. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri berarti tertanam dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena motivasi eksternal, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya adalah ya saling menghargai, kejujuran, peduli, empati, mandiri, dan lain sebagainya. Dan mereka memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Refleksi sebentar, biar ngantuk dulu ya. Strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Bagaimana hasilnya? Gimana, siapa yang berkenan memberikan refleksi sebentar? Ya. Saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang strategi apa yang selama ini kita lakukan kepada anak-anak. Selama ini untuk TK kami menerapkan strategi pembiasaan. Contohnya saja yang hal kecil. Karena di TK itu kita memberikan pembiasaan kecil dulu untuk anak. Contoh saja kita antri saat cuci tangan, kemudian menata sepatu seperti itu, tempatnya di mana, jadi tidak berserakan. Dan hal kecil itu yang kami biasakan setiap hari. Terima kasih. Dan hasilnya, alhamdulillah, anak-anak tahu sendiri di mana tempat sepatu, di mana tempat sandal, bagaimana kalau cuci tangan seharusnya, apakah harus berebut atau harus bergantian, dan tahu cuci tangan itu ada berapa, itu dari mereka tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita cuci tangan supaya tidak bersih. Oh ya, berarti ada semacam apa ya, pertanyaan yang sehingga mereka melakukannya itu dengan kesadaran diri. Memang untuk perilaku sederhana kita itu berusaha kita berikan kepada anak-anak yang nantinya akan menjadikan pembiasaan yang baik pada anak. Setidaknya pembiasaan itu tidak hanya pada anak-anak saja kita bentuk, tetapi juga guru, karena itu lingkupnya adalah lingkungan sekolah. Setidaknya kita memberikan pembiasaan yang bisa anak-anak tiru. Contoh yang paling sangat sederhana, kedatangan. Kedatangan. Kita sepakat membuat tata tertib. Datang 5 menit sebelum pembelajaran. Atau setidaknya di saat kita membuat tata tertib itu sendiri kan ada kesepakatan dari semua anggota keluarga sekolah. Di sana kedatangan itu setidaknya siapa yang membuat peraturan itu? Lakukanlah peraturan itu sebelum kita menuntut anggota warga sekolah itu melakukan yang tata tertib itu. Setidaknya kita pada saat ke sekolah dengan masuk ke pagar sekolah itu diri kita dulu, guru dulu yang sedang hadir di sana. Jangan muridnya yang berkeliaran, itu gurunya tidak ada, dan akan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat kepada kita. Ini jadinya luas ya, Bu Marwi, ya, mohon maaf. Tidak apa-apa kan. Kalau endingnya nanti memang mewujudkan profil pelajar Pancasila peserta didik. Ya. Jadi nanti itu imbasnya itu akan kepada masyarakat. Anakku tak terlalu isu-isu, tidak ada yang menjaga di sekolah, keamanannya belum terjamin. Nah itu. Jadi marilah kita sebelum disiplin ini kita terapkan benar-benar, kita tuntut pada anak-anak. Diri kita dulu yang harus mendisiplinkan diri. Itu kalau menurut saya. Terima kasih.
Saya sepakat karena pada dasarnya kan memang disiplin diri itu kan dimulai dari diri kita. Seandainya kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka kita membutuhkan orang lain yang untuk mendisiplinkan kita. Harapannya nanti setelah kita belajar tentang budaya positif, sudah tidak akan lagi adanya konsekuensi. Jangankan hukuman itu menuju identitas gagal, tapi konsekuensi itu adalah identitas sukses. Tapi ini sebagai alternatif kedua. Jadi alternatif pertama adalah keyakinan mengapa dia harus melakukan itu, ada nilai-nilai kebajikan yang dia yakini mengapa dia harus melakukan itu. Baik, terima kasih Bu Lulu. Sekarang kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia, yang mana ketika kita memahami ini, maka pelaksanaan disiplin positif akan mudah kita terapkan. Diana Rosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kan biasanya ini toh yang kita lakukan selama ini, kita taat itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sebenarnya adalah level terendah. Karena apa sebenarnya? Ketika kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu sebenarnya sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul, bukan dari keyakinan mengapa saya harus melakukan itu, apa yang saya yakini. Karena hukuman dan ketidaknyamanan itu akan berpengaruh kepada diri kita, makanya kita menghindari. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu itu mungkin tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, setingkat dari yang nomor 1 untuk menghindari hukuman. Bagus, tapi masih ada yang lebih bagus. Nah, untuk mendapatkan imbalan ini, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, imbalan, penghargaan, pengakuan dari orang lain yang menurut mereka penting dan meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Akan tetapi suatu saat akan menimbulkan rasa kan dikendalikan oleh hukuman ini tadi. Dikendalikan oleh penghargaan, karena pada dasarnya bisa mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain, penghargaan, hukuman dan sebagainya tidak bisa mengendalikan kita. Nah, itu intinya. Maka yang terbaik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya seperti yang dikatakan dulu tadi, ada siapapun, gak ada siapapun. Kalau kita menyadari bahwa itu tugas kita, mengapa tidak kita lakukan? Karena kita meyakini kita sebagai pendidik, ada kepala sekolah atau tidak, ada teman atau tidak, mau dinilai baik atau buruk, selama itu tujuannya bagus, mari kita lakukan. Itulah yang dinamakan sebuah keyakinan. Nah, untuk membuat disiplin positif, nah ini yang ketiga, ini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan ini menjadi orang yang memiliki, yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut, yaitu kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, saling menghargai, disiplin, mandiri, peduli, menghargai, menghormati. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini loh, besarnya nanti mau jadi apa? Kalau aku ingin dihargai, berarti aku harus bisa menghargai orang lain. Kalau aku ingin sukses, berarti aku harus bekerja keras. Kalau aku tidak ingin begitu, kan berarti saya jangan begitu. Nah, itu yang dituju. Ini yang dituju di positif. Bukan karena apa ya? Kalau ada hukuman ini saya lakukan, kalau tidak ada hukuman saya tidak melakukan. Itu sebenarnya tidak kita inginkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi disiplin positif, motivasi yang ketiga yang menuju kepada disiplin positif. Studi khusus. Langsung saja karena kita waktunya singkat. Sebenarnya ini saya memberikan sebuah LK, tapi kita kerjakan bersama-sama saja. Langsung ya. IVA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak menanyakan pertanyaan, IVA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan fasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IVA yang bicara bergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu mendatang teman-teman IVA menertawakan IVA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IVA untuk maju ke depan dan berdiri di depan
depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Dengan senang hati. Semakin kita berbrainstorming, ilmu semakin bertambah. Kan memang tujuannya itu ya. Terima kasih Ibu, karena memang tadi kesalahan adalah bukan sekadar bagi anak. Karena kalau jika kita mencari kesalahan tersebut itu juga malah akan mematikan perkembangan anak. Jadi jadi Pak Seno itu tidak seharusnya berperilaku seperti itu. Karena ini juga apabila di kelas ada salah satu teman yang terjatuh atau apa, memang kami alami sendiri. Apabila ada yang tertawa, mungkin akan kita kembalikan dulu yang pertama pada anak-anak. Anak-anak, kira-kira jika kalian semua berada atau di posisinya dengan kalian yang kalian tertawakan, bagaimana rasanya? Nah, pertama mereka merefleksikan dulu untuk teman-temannya seandainya benar-benar tertawakan dan anak-anak pun meskipun tahu gitu apa maksud kita juga diberi pemantik seperti itu, dia akan kuliah. Kira-kira seandainya kamu yang ditertawakan seperti itu, apa yang terjadi? Itu nggak bisa menjawab. Untuk anak yang sana ini, apa yang tadi belum bisa, mungkin kita bisa menanyakan, kan kira-kira apa yang bisa ibu guru bentuk untuk anak ini, misalkan kamu yang belum mengerti yang bertanya. Mungkin teman-temannya ada yang bisa membantu supaya si anak ini bisa menjawab atau bisa mengerjakan soal seperti itu Bu. Karena kan kita juga ada yang menilai kita sendiri, wah nggak sendiri ini mungkin temanku bisa. Dari mulai TK pun juga PAUD itu kan tidak berhukumnya kita ngajari anak untuk yang sana sudah bisa. Kan memang ada penilaian juga yang bisa membantu temannya gitu Bu. Jadi kita tidak bisa langsung untuk menghakimi anak itu tidak bisa. Kan kita jadi tidak bisa ya, boleh salah harus gini tidak boleh. Kan kita harus cari akarnya. Betul. Kira-kira siapa tuh anak itu bisa, tapi karena mungkin kondisi yang di dalam kelasnya tidak bisa dia terima, atau mungkin cara belajar anak berbeda. Ibu, jadi kalau kenapa tidak setuju, memang itu alasan kami, karena setiap anak memiliki cara belajar dan perkembangan yang tidak sama. Tergantung juga kepada kita, lingkungan sekitar juga, terutama guru, Pak Guru, yang bisa untuk melihat perkembangan anak ini harus diapakan anak ini. Misalkan memang membutuhkan bantuan selain guru kelasnya, ya kita sebagai makanan wali kelas atau guru pendidiknya atau pembimbingnya untuk bisa istilahnya menangani anak ini supaya sama dengan temannya bagaimana caranya. Terima kasih Bu. Sama-sama Putri, terima kasih, tepuk tangan dulu. Betul, berarti menumbuhkan nilai-nilai kebajikan empati kepada anak ya. Betul. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, betul, saya sepakat. Berarti itu hukuman. Mengapa? Karena Hukumannya berupa beda. Kalau menurut saya ini Pak Seno, kalau saya menempatkan saya sebagai Iva ya. Kalau saya jangan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sosiokultur itu bebas Indonesia. Aku ngaji ya guru kok minta diisi-isi. Nanti kan berarti yang diserang emosi sama psikologi itu bisa jadi apa? Bisa jadi dendam sampai apa ya? Keterusannya nanti akan apa? Pikirannya semua nanti semua guru akan seperti itu. Nanti akan saling di hati yang mindsetnya seperti itu. Kalau saya menetapkan diri saya sebagai Iva pasti akan marah, sakit hati di hati saya kan. Lebih baik apa kok dipukul ceplok gini, loroni hilang kalau dipermalukan seperti itu kan rasanya kok seumur hidup gitu. Terima kasih. Baik, Kurang tepat gitu kalau Pak Senonya. betul. Nah, terima kasih Bu Disa. Nah, itu memang hukuman karena apa? Ada yang tersakiti. Nah, hukuman itu dampaknya adalah murid tersakiti. Sekarang mari kita belajar perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan
restitusi. Kita simak bahkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kejadian IFA tadi, seandainya Pak Seno tadi memiliki pemahaman tentang motivasi perilaku manusia, kok IFA seperti itu, dia paham, dia tidak akan sampai menghukum si IFA, karena Pak Seno tahu IFA ini begini kan. Mengapa IFA kok seperti itu? Tapi Pak Seno memahami, makanya kita belajar tentang motivasi perilaku manusia tadi. Bentar ya. Sedikit aja. Nah ini ya. Kita simak bersama-sama. Hukuman adalah membuat anak memiliki identitas gagal, sedangkan disiplin meskipun dengan konsekuensi ya. Berarti kalau kamu melakukan ini, kamu harus begini, itu kan konsekuensi. Itu menunjukkan identitas sukses bagi anak. Tapi itu adalah alternatif kedua setelah kita gagal melaksanakan restitusi. Itu tadi, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kepada anak. Benar kata Bu Lisa, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, ada imbal balik. Tetap saja, tapi konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman. Contoh, anak memakai sepatu yang salah, padahal sudah dibuat peraturan. Ketika dia mendapatkan, dia kan tahu bahwa itu sebuah konsekuensi, berarti dia kan harus melaksanakan konsekuensi yang harus dilakukan dia, tetapi membuat dia tidak nyaman. Nah, sedangkan restitusi, meskipun dia berbuat kesalahan, adanya dialog interaktif sehingga anak tersebut bisa kembali ke komunitasnya dengan rasa percaya diri yang tidak minder meskipun dia berbuat salah. Itu restitusi. Nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan file ini akan saya berikan, tapi ini sekilas saja kita ulas ya. Sebagai tambahan saja ini. Sekarang kita sudah tahu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang pertanyaan kedua, baca dalam hati saja ya Bapak Ibu ya. Jelas toh? Baca kan? Ayo Kak, tolongin dong. Bacakan ya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas, dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker tinta. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker tinta. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Terima kasih Kak. Karena ini kasusnya kelas SD, saya minta tolong kepada Bapak Ibu guru SD untuk berkenan memberikan tanggapan. Berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Ini mungkin dikarenakan ada pemberian bintang gitu ya. Jadi anak-anak termotivasi untuk berbaris karena ada reward yang diberikan. Tetapi ketika
sudah terganggu. Anak-anak itu tidak bisa tertib. Mengapa? Karena anak-anak tidak diberikan reward, jadi ada imbal baliknya. Nah, mungkin untuk kedepannya harus ada penekanan di sini. Oke, tidak harus diberikan reward, mungkin bisa dilakukan dengan trik-trik yang lain, sehingga ketika bapak atau ibu guru yang lain itu tidak berada di tempat atau berhalangan hadir, anak-anak ini sudah terbiasa. Begitu Ibu Mani. Iya. Jadi di situ yang kedua, misalkan adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Saya kira ada, begitu nih. Misalkan contohnya kita melakukan pembiasaan dengan cara memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk bergiliran menjadi pemimpin. Itu juga salah satu semangat untuk mereka. Dengan demikian anak-anak akan termotivasi bahwa saya ini memiliki satu perhatian khusus dan merasa ada satu keadilan. Karena apa? Karena semua diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan hal yang sama, menjadi anggota juga menjadi seorang pemimpin. Mungkin seperti itu ya Bu Mari. Bagus Mohon sekali, maaf, Bu Puji. mungkin ada tambahan dari yang lainnya, kami persilahkan. Terima kasih Bu Puji, seru sekali. Saya juga sepakat dengan Bu Puji. Mungkin ada yang menambahkan cara lain selain menjadi bergiliran menjadi pemimpin. Bu Mami, aku akan suaranya Bu Mami ya. Sudah biasa. Ya, belajar dari biasa. Jangan ngomong. Oke. Pada dasarnya memang kita semua dari gagasan dari curah pendapat tadi, Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan, cuma karena kita perlu memperdalam ilmu dari sisi-sisi teori-teori sehingga kita nanti mudah melakukannya. Baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. Yang tadi adalah karena sebuah penghargaan. Pada dasarnya kita itu dihubung oleh penghargaan. Alfikon mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Prosesnya itulah yang dinamakan penghargaan untuk anak itu sendiri. Contoh, anak sudah bisa membaca, anak belajar membaca dan dia bisa membaca. Yang dirasakan sebagai penghargaan dirinya itu adalah ketika dia bisa membaca, bukan karena dia bisa membaca dihadiahi orang tua, tapi hadiah bagi anak itu adalah ketika dia bisa membaca. Itu menurut Alfikon. Oh iya tak, dihukum oleh penghargaan itu maksudnya bagaimana? Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif karena kita akan memberikan terus-menerus kepada anak tersebut. Jika kita tidak memberikan dan anak tidak memiliki dan dia gagal untuk melakukannya, maka yang terjadi adalah putus asa. Mungkin dia akan tidak bekerja keras untuk kedepannya. Ini dapat dari penghargaan. Penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa? Karena setiap penghargaan itu ada persaingan, benar nggak? Nah, persaingan itu menimbulkan kecemasan. Ketika kecemasan tentunya ketidaknyamanan akan terwujud. Nah, bagi anak yang tidak memiliki kesempatan mendapatkan penghargaan, dia akan berhenti mencoba. Guys, malas sih buat apa kan gitu. Toh akhirnya kalau itu lagi, anak-anak itu lagi, ya kan? Itu faktanya. Dan penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu sama dengan adalah proses mengontrol orang, mengendalikan orang. Kan kita memberi penghargaan supaya anak itu melakukan hal baik secara terus menerus kan. Secara tidak langsung kan kita mengendalikan anak itu. Pada dasarnya anak itu sama dengan dihukum oleh penghargaan itu sendiri karena dia dikendalikan dan suatu saat dia akan menyadari dan dia akan memberontak. Itu penghargaan. Sekarang kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia yang lainnya nanti yang warnanya nanti juga akan membentuk disiplin positif. Kita simak ya Bapak Ibu ya. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Sebelum saya lanjutkan, jelas? Jelas.
dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar
Mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologi. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan. Tanya membuat guru, Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Pernah kan ini? Sering kan? Identifikasi kebutuhan apa yang ingin oleh Bimo jika respon Bimo seperti itu? Kesenangan bisa. Lebih ke kegiatan fisik. Kebebasan. Iya. Dan kalimat lima tadi apa ya? Penghargaan. Ingin diperhatikan tapi rasa diterima. Ingin rasa diterima atau kasih sayang. Bisa juga mungkin ada yang lain. Penguasaan itu adalah rasa ingin memimpin teman-temannya. Terus dia ingin merasa diakui bahwa aku itu lebih bisa. Dia biasanya akan melampiaskan dengan cara-cara yang nakal, iseng temannya dan lain sebagainya. Ini dia hanya senengannya main kejar-kejaran dengan ibu guru. Dia berlarian, dia sangat perhatian. Berarti apa ini? Kasih sayang dan rasa ini diterima. Kesenangan juga bisa, kebebasan juga bisa. Dia apa ya? Dia kurang senang, makanya dia mengajak gurunya. Dia kurang disayangi di rumahnya. Dia ingin mencari perhatian. Betul. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Artinya menarik. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya punya orang lain Bu. Kamu malah punya anak ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang sama-sama tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap kencang Bu. Ya sudah sekarang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bisa lah Bu. Ya sudah sekarang semua juga nanti kita absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung berpindah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman yang tadi senyum tadi, tapi menunjukkan identitas sukses. Cuman akhirnya murid tidak mandiri ya, dan selalu bergantung dan kemungkinan tidak kepada semua orang akan berbuat seperti tadi. Memantau ini juga identitas murid sukses ya, disiplinnya membuat sukses. Yang terakhir adalah manajer. Kalau pemantau masih ada rasa tidak nyaman murid, tapi kalau manajer anak akan kembali dengan dengan percaya diri. Pasti ada minuman, Konsekuensi. konsekuensinya dan anak akan melakukan itu bukan karena dia yang melakukan atas dari dirinya sendiri, tapi karena takut nanti kalau saya
tidak keberatan peraturan pasti ada konsekuensi di atas perbuatan tersebut. Akan tapi jika keyakinan, oh ya aku yakin karena ini nanti adalah salah satu alasan kita untuk bisa berhasil di kedepannya ingin menjadi apa saya nanti. Terima kasih. Betul, berarti konsepnya sudah masuk karena Setiap tindakan pasti memiliki tujuan. nah itu tadi, makanya mengapa harus keyakinan bukan peraturan saja ketika ditanya dilakukan. Nah ini adalah keyakinan pelaku yang sudah najis. Ini adalah perilaku komunal mandiri dan saya berdua. Kali masih ini kamu tidak setelah membaca mana yang mandiri, mana yang komunal, mana yang berdua, mana yang berdua, kamu jadi contoh mana ini bagaimana supaya nanti cukup ditanya nanti jangan kamu ini ditanya dulu kalau sudah rapi nanti deh paham ya bilang aja. Oke.
materi terakhir. Anak-anak bisa di rumah bisa dengan bersama putra putri, di kelas 1 bisa, kelas 2 sudah bisa. Saya membuat keyakinan kelas 1 ini mulai pukul 8.04 sampai pukul 2 siang. Memang berat karena kita tidak bisa ini loh. Kalau kamu ingin mandiri itu dengan cara ini, kita tidak bisa seperti itu. Tapi bagaimana kamu bisa mandiri? Cukup 4 atau 3 saja nilai kebajikan yang ingin dituju. Jangan terlalu banyak karena masih anak kecil. Tapi mereka yakin bahwa memang itu yang harus dia lakukan. Jadi jika banyak peraturan kita kerucutkan menjadi satu, nilai-nilai kebajikan cocok, menghargai, kejujuran, kemudian disiplin, empati. Kalau kelas 5 kemarin saya tambahin peduli, empati. Mereka sendiri yang menemukan apa yang kamu tuju. Ternyata ada tambahan empati. Nanti video-videonya akan saya share di kelas 5 dan yang di kelas 2 tapi belum sempat membuat filmnya. Materi terakhir, segitiga restitusi. Ini adalah sebuah penanganan masalah. Bapak Ibu bisa berperan sebagai teman, pemantau, dan manajer yang penting menuju kepada identitas sukses murid. Tapi yang disarankan adalah sebagai manajer. Nah, ini materi terakhir. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Bukan aren ya. Iya, cara. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu cara? Kenapa hari dari ini? Stop, Pak. Slow banget. Masa aku dikatain soal fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Slow banget. Oh, gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak terus. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya harus mengatain Eka lah, Pak. Slow banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah,
Sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Meskipun dia salah kan, yang salah kan perempuan Ibu ini. dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak tampak atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Sebentar, sebelum saya lanjutkan video tadi, apakah dengan tayangan video tanpa penjelasan dari Ibu Dias tadi, Bapak Ibu sudah bisa mencerna? Saya, karena itu adalah sebuah bentuk pelayanan dari kementerian. Ada bentuk video, ada bentuk teks, ada bentuk audio. Kalau kita tadi dengan audio visual sudah bisa menerima, maka yang penjelasan tadi saya cut. Gitu ya. Lanjut berarti ini ya. Halo. Ya. Apa perlu yang tadi dilanjutkan? Apa langsung skip? Skip ya. Baik, ini adalah saya maunya jangan dan
pengalaman apa dilakukan di malam hari? Teman-teman mengajak aku permainan itu permainan cubitan, tersokan, dan berkulitan. Di rumah tinggal sama siapa? Mama, kakek, ayah, ibu ayah kerja, mama, Saya hargai usahamu untuk mau sampai sekolah, meskipun yang pun hubungan. Begini Pak, saya tidak menyalahkan dengan apa yang terjadi pada diri saat ini. Saya tidak mencari siapa yang salah. Tapi Ibu akan membantu menyelesaikan permasalahan kamu ini agar kamu bisa datang ke sekolah dengan rapi tanpa menunggu di telepon guru. Melihat kamu yang sering tidak masuk ke sekolah, berarti keyakinan apa yang perlu kamu tingkatkan sekarang? saya akan memperbaiki ini. Saya tidak tanggung jawab. Tanggung jawab yang kurang. Jadi misalkan begitu yang memperbaiki, Fatan yakin ya dengan tanggung jawab itu akan membuat Fatan tadi di sekolah? Yakin? Jadi bagaimana menurut Fatan cara memperbaikinya? Saya akan tidur. Tidak kemana-mana lagi. Baik, jujur saya katakan. Saya tidak tidur dalam malam lagi. Apakah Fatan memiliki cara lain? Fatan? Dengan cara kalau pulang sekolah saya mainan. Mainan saya makan dan matikan saya itu belajar dan harus belajar saya itu. Berarti Fatan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana kalau kakak bosan di rumah itu muncul dan kamu ingin main keluar, bagaimana caranya? saya makan. Baik, sekarang bagaimana kamu akan memulai untuk merubah sikap agar sekolah tidak lagi rewel di bangunan? Mulai kapan? Ini masih bagian 1 Abu, menstabilkan identitas. Ya Bu Marmi. Ini gimana Bu? Yang tadi itu masih menstabilkan identitas. Yang tadi dialog tadi itu tidak langsung jadi 3. Tiganya sudah mulai berurutan karena di 3 restitusi itu kita tidak bisa memulai dari tidak berurutan dari sana. Gimana sih? Ya berurutan mulai dari menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas kalimat yang saya utarakan kepada Fatan adalah saya hargai kamu datang ke sekolah meskipun menunggu di telepon guru. Itu menstabilkan. Faktanya memang begitu ya Bu Bucia. Ketika pelajaran agama itu Bu Bucia selalu telepon ke itu dan sudah 4 kali pertemuan dia tidak ikut. Karena saya berupaya untuk menyelesaikan ini dan ketika di telepon Bu Bucia dia datang. Kemudian menstabilkan identitasnya gitu. Saya bombong dulu lah. Saya hargai Fatan kamu datang ke sekolah meskipun kamu nunggu di telepon. Oh, jadi emosional gini ya, kasihan orang dia. Terus dia menurut kamu keyakinan apa sih Fatan kamu yang kurang? Saya kurang tanggung jawab. Apa yang membuat kurang tanggung jawab? Nah, itu validasi tindakan. Mengapa kamu kurang tanggung jawab itu adalah bentuk validasi tindakan karena tidurnya pengalaman. Di rumah tidak ada ibu, di rumah hanya ada kakek, bapaknya kerja, kakeknya sakit, bapaknya kerja. Terus dia mau di rumah sama siapa? Dia mainan memang. Dia mainan. Kemudian kan saya tanya terus. Kemudian saya tidak menyalahkan Fatan dengan keadaan Fatan itu saya bisa menerima. Tapi saya akan membantu Fatan bersama-sama supaya Fatan menjadi anak yang bertanggung jawab bahwa sekolah itu memang penting karena sekolah itu nanti akan membuat Fatan sukses. Dan alhamdulillah sejak itu dia belum pernah bolos sama sekali.
Ya Bu Puji ya, tidak pernah bolos sama sekali. Jadi saya kolaborasi, karena restitusi ini adalah dasar kolaborasi. Saya bersama Bu Puji ke orang tuanya, saya ke anaknya. Dan alhamdulillah Fatan sampai saat ini senang sekolah dan dia refleksi dia. Dia waktu itu dia langsung refleksi. Sebenarnya ada 2 kasus ini. Jangan ini. Apakah kamu yang satu dibuat satu jawab sebelum teman saya angka si satu saya mau sebelum teman kemarin saya senang sekolah saya akan belajar tanggung jawab. Terima kasih teman-teman saya. Sebenarnya Fatan ini anak yang cerdas dan dia memiliki, karena dia tertempa oleh keadaan, sebenarnya dia yang paling matang pikirannya. Di kelas 1 dia pikirannya matang. Artinya sebenarnya tugas ini adalah sebuah skenario. Saya harus membuat skenario, tapi setelah 2 hari saya berpikir skenario apa yang saya ceritakan yang sudah saya pelajari sebelumnya, seperti pemberian reward gitu ya, reward dan punishment. Itu kan juga ada teori seperti itu juga. Stimulus respon. Ya, ternyata kan berarti selama ini kita bukan menyalahkan gitu ya, kita belajar, ini belajar, ternyata ada lebih ilmu yang lebih lagi seperti itu. Jadi kita mungkin tetap harus belajar terus seperti itu. Jadi intinya kita tetap harus belajar untuk anak-anak kita. Terima kasih. Sedikit restitusi itu saya juga dapat ilmu yang baru, bagaimana cara sebuah cara memecahkan masalah, di mana kita juga sebagai pembantu anak untuk memecahkan masalah itu sendiri, sehingga anak juga bisa mengetahui tindakan apa sih yang harus ia ambil, bukan dari tindakan yang kita sarankan, tapi tindakan itu juga ada berdasarkan pada keinginan anak itu sendiri. Kemudian terkait Fatan, saya juga megang Fatan, terus Fatan juga memang ada perubahan, dimana kan awalnya Fatan itu sangat aktif ya Bu. Jadi sekarang lebih bisa untuk dikontrol emosinya. Perlahan-lahan memang Fatan, iya nggak apa-apa. Yang penting itu kan kita tidak meneriaki anak, tidak menyalahkan anak, tapi kita mengarahkan anak seperti apa sih perilaku yang benar dan perilaku yang tidak benar. Yang ini dilakukan katanya setelah memahami yang ini. Yang ingin dilakukan mungkin untuk anak-anak, mungkin saya juga mungkin bisa mempraktikkan tentang segitiga restitusi itu, di mana mengajarkan anak tentang memecahkan masalahnya sendiri, kemudian membantu anak ketika anak kesulitan, kemudian tidak menyalahkan anak ketika anak itu mengalami membuat sebuah masalah. Jadi kita renungi dulu masalah itu seperti apa sih. Kita membuat pemecahan masalah bersama dengan anak, bukan malah menyalahkan anak secara langsung. Kita juga harus mengontrol diri kita agar tidak emosi ketika anak melakukan suatu kesalahan. Terima kasih ya, tepuk tangan dan juga Kami pada belajar dari anak-anak ini sumber belajar, tapi melatih kami untuk ini loh, kita menempatkan diri kita sama kayak anak-anak. Ini loh yang kami butuhkan itu ini. Ternyata selama ini, aduh gimana ya dulu. Pokoknya hasil yang ini yang saya dapat secara langsung ya, ini kan anak. Kita sebagai pendidik itu tidak ada seandainya anak kita berada di situ, betapa berdosanya kita sebagai pendidik. Sudah tahu anak di masa usia emas harus kita jejali dengan pikiran-pikiran orang dewasa yang bukan seharusnya tugas. Kita itu juga merasa sebagai pendidik belum berhasil itu dalam pendekatan tersebut. Itu memang yang menjadi mengejutkan kayak hari ini. Kemudian satu hal yang memang ingin kami lakukan dengan yang sudah kami pelajari, mungkin kami kurang
notabene harusnya juga bisa merasakan itu. Tapi itu juga kebimbangan bagi kami, keterbatasan kami dengan salah satu keluarga tidak memungkinkan kami harus terjun langsung. Maka dari itu kami juga sering berkeluh kesah kepada pemangku yang ada di sekolah kami, maka apa yang harus kami lakukan, karena kami tidak bisa serta-merta hanya dari pihak TK, kita harus menggandeng semua pihak karena kita tidak bisa berjalan sendiri itu. Terima kasih yang bisa kami rasakan hari ini, dan memang itulah yang sangat terkejut, yaitu karena kasusnya sama, dia berkembang jauh di atas usianya itu. Terima kasih Bu atas kesempatan ini. Terima kasih Putri. Alhamdulillah kita sama-sama mendapatkan sesuatu yang baru pada hari ini yang mungkin nanti bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing.